Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Irfani, NPM 3347100083, dan teman-teman saya yang bernama Eka Nurfitriani, Grainardi Gasra, Muhammad Irham Murdiansah, Abdul Fatir Kaulan Haq, dan Muhammad Cesar Alfat akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami membuat sebuah perencanaan pabrik yang bernama Spong Iron Factory Lampung. Pabrik ini berlokasi di desa Tulang Bawang, Lampung. Provinsi Lampung yang kita pilih untuk membuat sebuah pabrik ini karena di sana terdapat banyak sekali cadangan untuk biji besi sekitar 24 juta ton. Nah, sedikit cuplikan mengenai profil dari perusahaan yang kita buat, yakni Spong Iron Factory Lampung. Perusahaan yang kita buat ini yakni perusahaan di bidang usaha yang bergerak di bidang ekstraksi atau peleburan yang akan menghasilkan spong iron yang dapat berbentuk sebuah pelet atau lam. Saat ini Indonesia sedang mengembangkan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau peleburan, di mana proses pengembangan ini sesuai atau sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dijabarkan dalam Permen SDM Nomor 8 Tahun 2018. Analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Nomor 99. Dampak lingkungan yang akan dihasilkan dari pabrik Spong Iron Factory Lampung ini berupa debu yang sangat halus yang berbahaya akan sistem pernafasan dan kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu diperlukan scrubber untuk menangkap debu yang kemudian akan digumpalkan oleh thickener sebelum dibuang. Perkenalkan, nama saya Grainardi Gasra dengan NPM 3341600026. Saya di sini akan menjelaskan aspek pasar pada PT Spong Iron Factory Lampung, yaitu pertama, permintaan pasar adalah jumlah yang akan dibeli oleh kelompok pembeli pada suatu wilayah dengan waktu pemasaran tertentu. Bisa kita lihat di sini yaitu PP yaitu penjualan potensial, PI penjualan industri, di mana penjualan potensial itu merupakan lebih tinggi dari penjualan industri sesuai dengan pemasaran. Sehingga pasar tersedia itu merupakan adalah pasar permintaan efektif dan permintaan yang dapat dipenuhi oleh kelompok industri. Di Indonesia, permintaan terus meningkat, yaitu pada tahun 2015 permintaan sampai 7.100.000 per ton per tahun, dengan pada tahun 2015 dan sampai 2019 8.200.000 ton per tahun. Nah, sedangkan produksi PT-KS hanya maksimum 2.200.000 ton per tahun dan produksi PT Delta Prima Steel sebesar 105.000 juta per tahun. Dan ini harga produksi maksimal, dan ini merupakan kapasitas pabrik yang akan dibangun oleh Spong Iron Factory Lampung dengan rencana penjualan sebesar 600.000 ton per tahun. Di sini kita menghitung atau mengasumsikan PT Krakatau Steel, PT Meratus Jaya Steel, dan PT Delta Prima Steel tidak menambah kapasitas maksimumnya. Jadi saya menghitung dengan proyeksi 2031. Nah, di sini saya menggunakan peramalan permintaan pasar dengan metode deret waktu atau ekstrapolisasi tren linier, di mana Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya itu adalah rata-rata permintaan, B koefisien perubahan setiap tahun, Y ramalan permintaan, dan X adalah waktu tertentu yang ditransformasikan dalam bentuk kode, dan N adalah jumlah waktu. Bisa kita lihat permintaan pasar dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dan juga bisa kita menggunakan metode deret waktu
sehingga mendapatkan hasil ini dan ini. Dan kita juga mengasumsikan peramalan permintaan pasar pada delta prima steel dengan 105.000 per ton per tahun dengan hasil YA plus BX 105.000 plus 0X, sehingga bisa kita kalikan kode X-nya ini pada permintaan pasar peluang dengan produksi PTKS dan PT Delta Prima Steel. Jadi bisa kita jumlah pada tahun 2020 sampai 2031, yaitu pasar penjualan industri PI, yaitu merupakan produksi PT Krakatau, PT Delta Prima, dan PT Meratus Jaya. Meratus Jaya 315.000 ton per tahun, PT Delta Prima Steel 105.000 ton per tahun, dan PT Krakatau Steel 2.200.000 ton per tahun. Sehingga didapatkan pada tahun 2031 pasar potensialnya udah dihitung dan penjualan industrinya udah ditambah yang tadi, dan sehingga dikurang ini adalah peluang pasar pada tahun 2031, sehingga PT Spong Iron Factory Lampung akan memproduksi 600 ton per tahun, mana itu awal produksi pada tahun 2022. Kami juga menghitung aspek pasar dari penjualan besi spons yang sudah jadi, yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 550 USD per ton, dan pada tahun 2019 650 USD per ton. Maka dengan proyeksi peramalan permintaan pasar dengan metode deret dan waktu yang tadi Y sama dengan A plus BX didapatkan 604 plus 25X, sehingga bisa dimasukkan ke dalam kode tahun 2020 sampai tahun 2032 didapatkan harga besi spons sebesar 979 USD per ton. Terima kasih. Ini merupakan hasil proses reduksi langsung atau pengurangan bilangan oksida logam dengan bantuan reduktor karbon. Nah, selain pada yang boleh dikembangkan, biji besi ini memiliki beberapa jenis, ada yang segi sesuai dengan kegiatan. Dapat juga digunakan untuk pipe maupun untuk aglomerasi. Ya, masih di performance specification di sini ada advantage rumah yang kita bisa dapat produksi biji sebuah yang berbeda dengan memproduksi biji ini. Biji ini memiliki komposisi sehingga kita tidak memerlukan atau memastikan komposisi kimia yang lain. Selanjutnya ada yang tidak diinginkan. Di sini proses
tension itu semakin tinggi, sehingga ketika kita lakukan pengadilan lebih kecil itu memiliki dapat menghasilkan kadar yang berbeda. Kemudian ada pipe tambang atau produk samping. Nah, jadi pipe ini sebetulnya dari bahan yang tidak sempat tereduksi atau masuk ke proses karena faktor-faktor di luar dari ikan. Contohnya misal dari pipe septic angin atau mungkin jatuh saat sedang proses. Nah, itu ada dua jenis, ada circle dan ada pipe. Nah, circle apabila ada pipe dan yang tidak halus. Nah, dan barang ini juga masih bisa digunakan kembali ataupun dijual kembali, sehingga produk yang tidak terpakai ini masih bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya ini ada layout pabrik. Ini merupakan layout pabrik dari PT Spong Iron Factory Lampung, di mana terbagi menjadi dua gerbang, yaitu gerbang untuk pekerja, yang satu lagi untuk customer. Nah, parkiran juga dibagi menjadi dua di sini. Ada parkiran untuk kendaraan besar, kemudian di belakang juga ada parkiran parkir motor dan parkir mobil untuk pegawai. Yang di depan ini kendaraan besar itu maksudnya adalah bisa menampung untuk bis atau rombongan dari institusi lain. Nah, kemudian kita masuk, ada di sebelah kiri dari jalan masuk ada gudang bahan baku, kemudian ada penampungan limbah, kemudian kita maju lagi, masuk lagi, di sebelah kiri ada production plan-nya, di dalam itu ada proses, ada rotary kiln, kemudian ada magnetic separator, kemudian ada vibrating screen, dan proses dilakukan semua di production plan ini. Sementara untuk fasilitas umum ada di bagian sebelah kanan pintu masuk gerbang customer, itu ada gedung kantor utama, kemudian ada ruang ganti, ada safety pemadam kebakaran, ada WC, kemudian ada klinik, taman, kantin, tempat ibadah, dan yang terakhir di ujung itu ada water plant. Nah, sekian untuk layout pabrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram alir dari PT Spong Iron Factory Lampung ini, di mana bahan baku yang kita butuhkan itu adalah lamp or yang mempunyai Fe lebih dari 54%. Lalu dilakukan proses perembukan ukuran dengan menggunakan roll crusher. Nah, lalu dilakukan vibrating screen atau penyeleksian bahan baku berdasarkan ukurannya atau penyaringan. Lalu untuk undersize itu akan turun ke proses mixing. Untuk yang oversize-nya itu akan kembali kepada proses roll crusher-nya. Setelah dilakukan vibrating screen, maka material yang undersize itu akan turun ke proses mixing, di mana lampor ini akan dicampur dengan komposisi material lainnya. Lalu setelah itu dilakukan proses pelletaging, di mana pelletaging ini merupakan proses aglomerasi atau pengumpulan konsentrat biji atau mineral yang berukuran halus, yang dimana umumnya ukuran halus mineral ini adalah kurang dari 74 mikron. Setelah memasuki proses pelletaging tadi, lalu masuk ke mesin rotary kiln. Lalu setelah masuk dari mesin rotary kiln, dimasukkan ke mesin rotary cooler atau mesin pendingin. Lalu dilakukan lagi penyaringan menggunakan vibrating screen. Nah, lalu turun ke magnetic separator, di mana di magnetic separator ini dibagi menjadi dua bagian hasil. Nah, di mana hasil utamanya itu adalah Spong Iron yang ingin kita dapatkan. Lalu hasil sampingnya itu adalah berupa pengototnya itu waste winner, waste fines, scrubber, lalu melalui thickener, lalu melalui proses yang terakhir itu waste land mine.
saya Kana Fitriani dengan NPM 333417008 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai material balance dari PT Spong Iron Factory Lampung. Nah, di mana pada tahapan pertama yakni masuk ke dalam roll crusher. Feed yang masuk ke dalam roll crusher berupa biji besi, dolomit, dan batu bara. Biji besi yang masuk ke dalam roll crusher itu sendiri sebesar 41,667 ton per hour dengan volume 8,333 meter kubik per hour dan densitasnya sebesar 5.000 kg per meter kubik. Pada dolomit sebesar 3,7879 ton per hour dengan volume 1,338 meter kubik per hour dengan densitasnya yakni sebesar 2.840 kg per meter kubik. Dan pada batu bara itu sendiri yakni sebesar 30,3030 ton per hour dengan volume 16,3850 meter kubik per hour dan densitasnya sebesar 1.800 kg per meter kubik. Nah, feed yang masuk ini nantinya akan keluar dan masuk ke tahapan pre-wetting screen, di mana pada tahapan pre-wetting screen ini terbagi menjadi dua, yakni oversize dan undersize. Pada tahapan oversize ini nantinya akan masuk lagi ke roll crusher untuk dikecilkan kembali ukurannya. Nah, pada tahapan undersize ini dihasilkan batu bara sebesar 21,21 ton per hour dengan volume 11,7845 meter kubik per hour dan densitas 1.800 kg per meter kubik, di mana perbandingan pada pre-wetting screen ini yakni 30:70%. Untuk oversize sebesar 30 dan undersize sebesar 70. Dihasilkan biji besi pada tahapan undersize. Pada hasil undersize-nya ini 29,1667 ton per hour dengan dolomitnya 2,6515 ton per hour. Dan pada oversize-nya itu sendiri yakni dihasilkan biji besi sebesar 12,5 ton per hour dengan dolomit 1,1364 ton per hour dan batu bara sebesar 9,0909 ton per hour. Nah, setelah masuk ke tahapan pre-wetting screen, nantinya akan dilanjutkan ke tahapan mixing, di mana antara biji besi, dolomit, dan batu bara akan jadikan satu. Outputnya yakni sebesar 75,7576 ton per hour dengan volumenya sebesar 15,1515 meter kubik per hour dengan densitasnya 5.000 kg per meter kubik. Setelah masuk ke tahapan mixing, maka dilakukan proses pelletizing. Di mana proses pelletizing ini akan menghasilkan outputnya yakni berupa biji besi, batu bara, dan dolomitnya juga yang telah menyatu. Dan setelah itu akan masuk ke tahapan rotary kiln. Pada proses rotary kiln ini, input atau yang masuk ke dalam rotary kiln ini komponennya berupa biji besi sebesar 34,0909 ton dengan dolomitnya sebesar 11,3636 ton dan batu bara sebesar 30,3030 ton dengan udara 66 ton dengan totalnya 141,7576 ton. Dan pada rotary kiln ini, output yang dihasilkan yakni berupa spong iron dan waste gas. Pada spong ironnya dihasilkan sebesar 20,98 ton dengan waste gasnya 120,776 ton dan totalnya sebesar 141,75. Setelah memasuki alat rotary kiln, output dari prosesi rotary kiln itu masuk ke dalam alat rotary cooler, di mana dari alat rotary cooler ini menghasilkan hasil itu seberat 20,9.800 ton per jam dengan volume alat itu sebesar 4,1960 meter kubik per hour dengan densitas 5.000 kg per meter kubik, di mana output dari rotary cooler masuk ke alat vibrating screen, di mana sini ringan berdasarkan ukuran, di mana yang undersize itu akan turun ke magnetic separator ke bawahnya, yang oversize akan naik kembali. Output dari alat vibrating screen ini itu didapatkan ukuran yang oversize dengan ukuran 30 mesh, yaitu sebesar 6,2940 ton per hour dengan volume alat 1,2588 meter kubik per hour dan dengan densitas 5.000 kg
per meter kubik. Nah, lalu didapatkan ukuran undersize yang turun ke proses management separator yaitu sebesar 70 mesh. Ukurannya 70 mesh dan didapatkan material sebanyak 14,6.860 ton per hour dengan volume alat 2,99372 meter kubik per hour dengan densitas sebesar 5.000 kg per meter kubik. Dari background screen yaitu dengan ukuran undersize itu 70 mesh akan turun ke proses management separator. Mana dari proses management separator ini menggunakan dua bagian yaitu spong iron dan spong iron sebanyak 96% dan logam lain sebanyak 4%. Nah, di mana spong iron ini mempunyai berat 20,1408 ton per hour dengan volumenya itu 4,1960 meter kubik per hour dengan densitas itu 5.000 kg per meter kubik. Sedangkan logam lain yang dihasilkan itu sebanyak 4% dengan berat 0,8392 ton per hour dengan volumenya sebesar 0,1628 meter kubik per hour dan memiliki densitas 5.000 kg per meter kubik. Lanjut ke heat balance. Jadi komponen yang masuk itu ada biji besi sebesar 34,09 ton per hour, ada dolomit sebesar 11,36 ton per hour, ada batu bara sebesar 30,30 ton per hour dan udara sebesar 66 ton per hour. Dan yang dihasilkan yaitu sponge iron sebesar 20,98 ton per hour dan gas buang sebesar 20 ton per hour. Di sini ada perhitungan komponen yang masuk, yaitu contohnya ada biji besi. Di sini ada 34,9 ton per hour yang digunakan dikonversikan menjadi kilogram yaitu sebesar 34.090 kg. Di sini kita mengasumsikan 1 kg sponge iron yang dihasilkan yaitu menggunakan minus 251 kilokalori. Dengan biji besi sebanyak 340.000 itu kita membutuhkan 8.556.815 kilokalori atau jika dimasuk persennya itu sebesar 24,048%. Di sini ada perhitungan komponen yang keluar atau yang dihasilkan yaitu sponge iron yang menggunakan 20 ton per hour jika dikonversikan menjadi kilogram menjadi 20.068 kilogram. Dan sponge iron yang diasumsikan yaitu 1 kg itu menggunakan 1045 derajat yaitu 124 kilokalori. Jika dihitung yaitu menjadi 2.615.020 atau jika dipersenkan menjadi 1,36%. Nah, di sini ada flowchart. Semua perhitungan yang dimasukkan itu ada biji besi sebesar 24,04%, ada dolomit sebesar 8,01%, ada batu bara sebesar 21,30% dan udara sebesar 46,55%. Diproses masuk ke rotary kiln, menghasilkan sponge iron sebesar 1,36% dan gas buang sebesar 98,63%.